Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Fahrim, NIM 185211155 dari S5E. Saya mengamati UMKM home industri rotan yang mempunyai jenis produk rak parcel, gula takraw, dan kursi. Akan tetapi si pemilik UMKM ini lebih fokus kepada rak parcelnya yang beralamat Desa Trangsan, Kecamatan Gadak, Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja biaya produksi yang dibutuhkan yaitu bahan bakunya rotan 7.000 per unit, dan kira-kira per bulannya membutuhkan 3.500.000, pakunya 150, staples 150. Maka total bahan baku 3.800.000 dan biaya tenaga kerjanya 1 juta per bulan. Biaya overheadnya yaitu listrik 100.000 per bulan. Dengan jumlah kerajinan rotan yang diproduksi per bulannya di bulan lalu ada 500 unit. Langsung saja, total biaya utama yaitu biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja dijumlahkan 3.800.000 tambah 1 juta, maka hasilnya 4.800.000. Maka total biaya per unitnya yaitu total biaya utama dibagi jumlah produksi 4.800.000 dibagi 500, ketemunya 9.000. Untuk biaya konveksinya, biaya tenaga kerja langsung overhead dijumlahkan 1 juta dijumlahkan dengan 100 tambah dengan 100, maka hasilnya 1.100.000. Maka total biaya konveksi per unit yaitu total biaya konversi dibagi jumlah produksi 1.100.000 dibagi 500 sama dengan 2.200 per unit. Yang ketiga, total biaya produksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead dijumlahkan, berarti 3.800.000 ditambah 1 juta ditambah 100, maka totalnya 4.900.000. Berikutnya perhitungan kuantitas pesanan ekonomi atau KPI. Perkiraan bahan baku sebulan itu 500 unit. Harga bahan bakunya 7.600, biaya pemesanannya 15.000. Biaya penanganannya yaitu KPE sama dengan akar 2 dikali KU atau kebutuhan jumlah unit per setahun dikali BP atau biaya pemesanan untuk setiap pesanan yang dilakukan dibagi BB biaya atau harga bahan baku per unit dikali BPP biaya penanganan persediaan sama dengan akar 2 kali 500 kali BP dibagi 1% dikali 7.600 sama dengan akar 15 juta dibagi 76 sama dengan akar 200, maka totalnya adalah 447 unit. Berikutnya menghitung biaya pemesanan 1 bulan. Jumlah pemesanan dalam 1 bulan yaitu jumlah kebutuhan unit per bulan dibagi KPE, yaitu 500 dibagi 447, ketemunya 1 kali dalam sebulan. Yang berikutnya biaya pemesanan dalam sebulan, itu jumlah pesanan dikali biaya pemesanan, yaitu 1 dikali 15.000, ketemunya 15.000. Berikutnya yang ketiga ada menghitung biaya penanganan sebulan. Menghitung biaya penanganan sebulan. Jumlah persediaan rata-rata yaitu dengan rumus KPE dibagi 2. KPE nya tadi 447 dibagi 2 sama dengan 223,5 dengan dibulatkan menjadi 224 unit.
biaya penanganan bahan bakunya jumlah dikali biaya penanganan persediaan dikali biaya bahan baku per unit, yaitu 224 dikali 1% dikali 7.600, ketemunya 17.000. Yang keempat, menghitung biaya persediaan per tahunnya. Yang rumus biaya persediaan per tahun yaitu biaya pesanan ditambah penanganan persediaan, berarti 15.000 ditambah 7.252, yang ketemunya 22.250. 22.250. Misal 10 kali dalam setahun. Biaya atas kekurangan persediaannya 400.000. Biaya penanganan persediaannya 2.000 per unit. Jadi jumlah persediaan pengaman yang optimum adalah 0 unit karena memiliki jumlah biaya terendah. Dalam artian pada kasus ini tidak perlu melakukan penyetakan bahan baku. Metode pengendalian bahan baku. Saya di sini memilih metode just in time. Mencatat pembelian bahan baku selama satu periode akuntansi. Pembelian bahan baku selama Maret 2020 adalah senilai 3.500.000 dilakukan secara tunai. Maka ayat jurnal yang digunakan mencatat pembelian bahan baku selama bulan Maret 2020 adalah bahan baku dalam proses di debit dan kasnya di kredit. Selanjutnya, mencatat biaya overhead selama satu periode akuntansi. Biaya overhead selama bulan Maret 2020 yaitu 100.000. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik selama bulan Maret yaitu biaya overhead 100.000 di debit, utang dagangnya di kredit, dan biaya tenaga kerja 1 juta di debit, utang dagangnya di kredit. Yang C, menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi selama bulan Maret adalah 500 unit. D, menghitung biaya standar per unit barang jadi. Biaya standar per unit barang jadi adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung yaitu 7.600, biaya overhead 200, biaya tenaga kerja 2.000, maka total biaya standar per unit barang jadi adalah 9.800. Selanjutnya, mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi selama bulan Maret 2020 adalah 500 unit dengan biaya standar per unitnya 9.800, sehingga total biaya barang jadi adalah 9.800 dikali 500 unit, maka jumlahnya 4.900.000. Ayat jurnal yang dibuat adalah barang jadi 4.900.000 di debit, bahan baku dalam proses 3.800.000 di kredit, biaya overhead pabrik yang dialokasikan 100.000 di kredit, biaya tenaga kerjanya 1 juta di kredit. Kesimpulannya, UMKM Home Industri Rotan yaitu merupakan usaha yang turun-menurun dari kakek neneknya terdahulu. Usaha ini memproduksi berbagai produk yaitu dari rak parcel, bola takraw, meja, dan kursi. Akan tetapi UMKM ini lebih mengutamakan memproduksi rak parcel karena banyak peminatnya dan lebih mudah dibuat dibanding bola takraw ataupun meja dan kursi. UMKM ini saya memilih metode just in time karena bahan baku hanya akan dipesan ketika pemilik memiliki pesanan. Hal ini dapat mengurangi biaya untuk penanganan bahan baku tersebut dan juga hemat tempat penyimpanan dan biaya penanganan bahan baku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.